Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih mudahkan kita jalan kita untuk menuntut ilmu, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia itu banyak yang terlalaikan, yang tertipu dengan dua hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana manusia banyak tertipu di dalamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua nikmat ini. Yang pertama adalah as-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian yang kedua adalah waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat digerakkannya hati kita untuk mengisi waktu kita. Tentunya bukan hanya sekedar mengisi, bukan hanya sekedar menyibukkan, tetapi harus kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, beribadah, bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Ada sebuah perkataan mutiara yang ini dinisbatkan kepada Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, an-nafsu illam tushghilha bit-tha'ah syaghalatka bil ma'siyah. Kata beliau, sebuah jiwa apabila tidak disibukkan dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkan engkau dengan kemaksiatan. Ketika seseorang tidak berusaha untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, minimal waktunya akan terbuang dengan hal yang sia-sia. Ya, oleh karena itu, untuk menyelisih kebanyakan orang yang mungkin lalai terhadap kebaikan, terhadap ibadah, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan isi dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang fikih zakat, ya, begitu juga kita jelaskan apa itu zakat mal, kemudian apa itu zakat fitrah, ya, beserta hal-hal yang sifatnya itu merinci tentang fikih tersebut. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu rukun yang keempat, yaitu tentang kitabus siyam. Kita masuk pada halaman yang ke-143, rukun keempat, yaitu puasa. Penulis mengatakan,
puasa merupakan ibadah yang agung, di mana hanya Allah yang mengetahui seberapa besar pahalanya. Ya, puasa adalah sebuah ibadah sebagaimana kita salat, sebagaimana kita haji, sebagaimana kita berzikir, membaca Al-Qur'an, maka puasa pun juga termasuk ibadah, akan tetapi ibadah ini yang tahu akan kadar pahalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berpuasa, ya, dijaga adab majelisnya, ya, dikondisikan. Seorang yang berpuasa juga akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh selain mereka. Pintunya ditutup saja. Ya, baik. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, yang mana dua kebahagiaan ini tidak akan dirasakan oleh selain mereka. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa, kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af." Setiap amal soleh anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha. Yang mana satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jal illa shauma. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka, yaitu orang-orang yang berpuasa, meninggalkan syahwat mereka, meninggalkan makanan mereka min ajli, karena aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Maka puasa ini, ya, salah satu ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Akan tetapi khusus untuk puasa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Karena bisa jadi orang itu secara zahir dia berpuasa, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dia lagi berbuka. Oleh karena itu dia berusaha untuk meninggalkan syahwatnya, untuk meninggalkan ta'amnya, makanannya, minumannya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjarannya sendiri. Kemudian kita masuk pada halaman yang selanjutnya, yaitu tentang definisi puasa. Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat berpuasa. Ya, jadi ini definisi puasa, bahwa puasa itu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai terbit fajar, yaitu fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Ya, fajar shadiq yaitu tanda masuknya waktu subuh. Ya, dari waktu ini sampai terbenamnya matahari ketika masuk waktu maghrib dengan niat puasa. Ya, jadi puasa adalah ibadah, maka ibadah tidak sah kalau seandainya tidak dibarengi dengan niat. Maka sering kita sampaikan bahwa bisa jadi, ya, seseorang itu menahan makan dan minumnya, menahan syahwatnya, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi tidak niat untuk berpuasa. Ya, misalnya ada orang yang punya kesibukan, ya, karena nanti di kantor banyak kesibukan, akhirnya dia berangkat dari kantor, ya, dia bangun lebih awal, mungkin jam 3 malam sudah bangun misalnya. Kemudian dia makan, ya, ketika itu masih waktu sahur. Kemudian setelah itu, setelah subuh sampai nanti terbenam matahari, di kantor pun juga dia tidak makan siang, tidak minum, tidak apa.
kemudian setelah itu baru setelah menjelang maghrib dia makan. Tetapi kalau seandainya ini tidak dibarengi dengan niat, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa. Meskipun secara zahir dia tidak makan, dia tidak minum dari waktu terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Tetapi kalau seandainya itu tidak dibarengi dengan niat puasa, maka pahala puasa tidak didapatkan. Baik. Kemudian kita masuk pada macam-macam puasa. Macam puasa yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa yang wajib karena zamannya, yaitu waktu itu sendiri, ya, contohnya puasa Ramadan. Kemudian puasa yang wajib karena suatu sebab, misalnya kafarah, ya, seseorang misalnya sebagaimana pembahasan dalam fikih munakahat, ya, tentang kafarah ila atau kafarah zihar misalnya, ya, maka ini termasuk juga puasa yang wajib. Atau puasa yang wajib karena diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya. Misalnya seseorang bernadar, ya, meskipun nadar ini la yukhrijuhu illa min bakhil. Ya, kata Nabi SAW bahwa nadar ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Karena ketika nadar orang tersebut mensyaratkan sesuatu. Ya, kalau seandainya mendapatkan ini baru dia melakukan amal soleh misalnya. Maka ini tidak dianjurkan, akan tetapi kalau seandainya itu sudah terlafadzkan, maka ini termasuk puasa yang wajib, ya. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Ya, di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian 9 hari pada bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita maklumi. Kemudian puasa yang dilarang. Ya, jadi tidak serta-merta puasa itu diperbolehkan, tetapi ada waktu-waktu yang dilarang kita untuk berpuasa. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah Ayyamut Tasyrik, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian hari yang diragukan, ya, atau Ayyamus Syak, yaitu sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Ini puasa yang dilarang. Kemudian yang keempat, mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Ya, jadi seseorang mengkhususkan puasa hanya hari Jumat saja. Bukan karena puasa Daud, bukan karena puasa qadha misalnya, tetapi dia berusaha untuk meniatkan puasa di hari Jumat saja. Maka ini masuk dalam kategori puasa yang dilarang. Kemudian seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suami di rumah, maka ini termasuk puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah puasa yang dimakruhkan. Ya, kalau yang sebelumnya adalah haram, ya, maka yang selanjutnya ini yang terakhir adalah puasa yang dimakruhkan. Di antaranya adalah puasa wisol, yaitu puasa bersambung. Kemudian yang kedua adalah puasa 1 tahun penuh. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa amal soleh itu harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Seseorang ketika melakukan amal soleh, maka dia harus memperhatikan apakah ada pendahulunya atau tidak. Apakah generasi terbaik dari umat ini melakukan atau tidak. Ya, meskipun dia berniat untuk puasa 1 tahun penuh, ya, dia anggap sebuah kebaikan karena bisa mencegah syahwatnya, misalnya bagi orang yang belum menikah, belum mampu menikah, maka ini pun termasuk puasa yang dimakruhkan, ya, puasa yang kurang disukai. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan puasa Ramadan, ya. Dan ini adalah pembahasan inti kita dari rukun Islam yang keempat. Para salaf terdahulu sangat berharap untuk dapat memasuki bulan Ramadan dan mengisi dengan berbagai amal saleh. Di antara doa yang sering mereka panjatkan adalah Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya. Jadi para salaf terdahulu, ya, dari kalangan salafus saleh, mereka itu membagi tahun menjadi 2. Ya. Mereka membagi tahun menjadi 2.
Yang pertama adalah 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan selepas bulan Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan, maka mereka merintih menangis kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertemu dengan bulan yang penuh berkah tersebut. Kemudian 6 bulan selepas bulan Ramadan, maka mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap amal soleh yang mereka kerjakan di bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala sudi untuk menerimanya. Adapun 6 bulan sebelum bulan Ramadan, maka inilah doa yang sering dipanjatkan oleh para salafus saleh terdahulu, yaitu yang artinya Allahumma, ya Allah, selamatkan kami sampai Ramadan dan selamatkan bagi kami Ramadan itu, serta terimalah dari kami amal-amal di dalamnya. Jadi tentunya seorang muslim merindukan saat-saat ini. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ketika Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, idza ja'akum Ramadan, apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah, yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan di dalamnya berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga selebar-lebarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup rapat-rapat pintu neraka jahanam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 83 sekian tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalamnya, maka sejatinya orang tersebut diharamkan dari kebaikan yang banyak. Kalau seandainya ada orang yang mengobralkan barang dagangannya dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang sangat tidak wajar, tentunya banyak orang yang berbondong-bondong untuk membelinya. Maka inilah yang diperumpamakan oleh Nabi SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga, kemudian memutup rapat-rapat pintu neraka. Barang siapa yang tidak berambisi, barang siapa yang tidak berhasrat untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, belum tentu nanti ketika di luar Ramadan dia akan mengambil kebaikan tersebut. Ketika pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat, satu pintu pun tidak ada yang terbuka. Kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya, satu pintu pun tidak ada yang ditutup. Akankah ketika orang menghadapi kondisi yang seperti ini dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ketika nanti di luar Ramadan, yang mana pintu neraka dibuka selebar-lebarnya, akankah dia memungkinkan orang tersebut untuk bertaubat? Ya tentunya berat. Ketika harga barang dagangan tersebut berubah menjadi mahal, apakah orang itu masih berhasrat untuk mendapatkan dagangan tersebut? Maka sungguh merugi ketika orang-orang diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan, akan tetapi amalnya masih sama dengan hari-hari yang biasanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, raghima anfu rajulin. Kata Nabi SAW, binasahlah atau celakalah seseorang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang yang celaka. Tentunya celaka, tentunya binasa, ini bukan perkara yang enteng, perkara yang sepele di hadapan Nabi SAW. Dan yang disebutkan orang yang celaka, orang yang binasa adalah orang yang masih diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan. Summan salakha qabla ayyughfara lahu. Kemudian sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan itu habis, maka dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah orang-orang salaf terdahulu selalu memanjatkan doa yang dituliskan oleh penulis, yaitu Allahumma sallim ila Ramadan, sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Baik. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya,
yaitu tentang hukum puasa Ramadan. Ya, hukum puasa Ramadan pada halaman yang ke-148. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyebutkan bahwa Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Ya, setelah menyebutkan syahadat, setelah menyebutkan salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian yang terakhir disebutkan adalah wasaumu Ramadan. Ya, kalau seandainya ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia mengingkari akan kewajiban puasa di bulan Ramadan, meskipun dia berpuasa, maka dia telah kufur. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpuasa meskipun puasa di bulan Ramadan, ketika ditanya, "Mas, jenengan puasa?" "Iya, tapi saya enggak yakin puasa itu wajib." Ya, puasa oleh orang ya oleh. Berarti orang ini kufur. Ya, orang yang seperti ini maka dipertanyakan keislamannya. Sebagaimana kita meyakini akan wajibnya salat. Ya, adapun ketika orang itu salat, kalau ditanya apakah salat itu wajib apa tidak, kalau seandainya jawabannya salat oleh orang ya oleh, berarti ini dikhawatirkan akan keislamannya. Maka hati-hati, pentingnya belajar agama ini agar kita terlindung dari batas-batas kekufuran. Ya, agar kita paham. Makanya di antara hal-hal yang diwajibkan seorang muslim untuk mengetahuinya harus dipelajari. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah." Kata Nabi SAW, Allah memberikan udzur kepada orang sampai Allah memberikan, ya, mengakhirkan ajalnya sampai dia berusia 60 tahun. Ya, artinya kalau seandainya umur 60 tahun ini dia juga enggak paham juga terhadap ilmu agama ini, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti orang itu tidak akan mendapatkan udzur. Dalam hadis yang lain disebutkan 40 tahun. Apakah enggak cukup umur 40 tahun itu untuk malang melintang merantau untuk mengumpulkan ilmu agama yang seharusnya dia fahami? Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat kepada kita, apalagi kita tahu bahwa ilmu itu bisa dituntut. Ya, ilmu itu bisa dituntut. Tetapi kalau seandainya dia enggak paham, kemudian sehingga dia terjerumus pada kemaksiatan, maka dosanya double. Yang pertama, dia terjerumus pada kemaksiatan tersebut, artinya dosa dari kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan dosa karena ilmu itu bisa dituntut karena dia dihukumi sebagai orang yang malas. Ya, makanya ya kita semangat dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang lurus. Kemudian hukum puasa Ramadan adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan wanita yang sudah baligh, berakal, mampu berpuasa, mukim, tidak safar, dan suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ya, maka puasa Ramadan ini ya diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita masuk pada poin catatan. Poin catatan yang pertama, apabila seorang wajib berpuasa di siang hari seperti orang gila yang sembuh, ya misalnya sebelumnya gila, kemudian ketika masuk bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan di siang hari dia sembuh, ya artinya dia sudah tidak gila lagi. Kemudian anak kecil yang menjadi dewasa, misalnya dia usia mendekati baligh misalnya, kemudian setelah itu pada siang bulan Ramadan dia ihtilam, ya misalnya mimpi basah, ya maka ketika itu juga dia diwajibkan untuk berpuasa. Maka cukup bagi mereka berniat di siang hari itu walaupun sebelumnya mereka sudah makan atau minum dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya. Ya, ini sebagaimana pendapat dari Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafizahullahu taala. Kemudian apabila seseorang kehilangan kesadaran di bulan Ramadan karena pingsan, gila, semisalnya, kemudian ia sadar, maka tidak wajib mengganti puasa maupun salatnya, karena kewajiban syariat terangkat darinya. Ya, jadi kalau seandainya ada orang di siang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan kehilangan kesadaran,
ya, atau gila, bukan karena sengaja. Ya, misalnya ada orang yang tidak sadar, ya, waliyatubillah, karena dibuat dirinya sendiri. Misalnya ada orang yang mabuk, minum minuman keras, ya, maka ini sengaja. Akan tetapi kalau seandainya tidak sengaja, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak wajib mengganti puasa maupun sholatnya. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri hafidhahullahu ta'ala. Baik, kita masuk pada penetapan bulan Ramadan pada halaman yang ke-150. Penetapan bulan Ramadan yaitu dengan cara sebagai berikut. Ya, penulis mencantumkan ada dua metode ketika seorang muslim menetapkan atau ingin mengetahui masuknya awal bulan Ramadan. Yang pertama adalah melihat hilal bulan Ramadan. Ya, ini berdasarkan dari riwayat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihatnya, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Apabila kalian menghalangi, apabila mendung menghalangi kalian, maka perkirakanlah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW sangat tegas yang mengkaitkan atau menggantungkan antara puasa bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ya, dengan melihat hilal bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan hilal? Hilal adalah permulaan bulan. Ya, kalau seandainya nampak hilal, maka inilah awal bulan baru. Ya. Dan yang dimaksud di sini, apabila kalian melihatnya, ini sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul hilal." Apabila kalian melihat hilal. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya, yang dimaksud adalah hilal, yaitu permulaan bulan. Bahkan Nabi SAW, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Nabi SAW mengatakan, "La tasumu hatta tarawul hilal." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Ya, artinya standarisasi seseorang untuk memulai puasa Ramadannya yaitu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ya. Kemudian pada akhir lafaz hadis ini disebutkan lafaz faqdurulah. Ya. Di situ penulis menerjemahkan dengan perkirakanlah. Ya, faqdurulah ini para ulama memaknai faqdurulahu itu dengan dua makna. Yang pertama adalah faqdurulah artinya mempersempit atau memperpendek. Ya. Ini sebagaimana yang dipahami dari madhab Hanabilah. Ya, jadi artinya faqdurulah artinya memperpendek atau mempersingkat bulan apa? Sya'ban. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Asy-syahru hakada, hakada wa hakada." Ya, kata Nabi SAW, ya, bulan itu 10 tambah 10 kemudian tambah 9. Ya, ini berdasarkan madhab Hanabilah yang mana mereka memahami faqdurulah dengan mempersempit atau memperpendek. Kemudian ada makna yang lain, ya, dan makna ini ditafsirkan pada hadis yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Awwalu ma yufassaru bihil hadis al-hadis." Ya, sesuatu yang paling sempurna, yang paling bagus untuk menafsirkan sebuah hadis yaitu dengan hadis yang lainnya. Jadi kalau seandainya ada lafaz yang belum difahami,
maka mungkin saja pada hadis yang lain lafaz itu dijelaskan. Misalnya dalam kata ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya, maka dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza ra'aitumul hilal. Jadi yang dimaksud adalah hilal. Begitu juga ya, pendapat yang kedua, faqduru lahu di sini diartikan bahwa faqduru lahu salasin. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka genapkanlah bilangannya menjadi 30 hari. Ya, bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi SAW mengatakan, fa in humma 'alaikum fasumu 30 yauma. Apabila kalian terhalang untuk melihat hilal, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwa hadis itu sebaiknya ditafsirkan dengan hadis yang lain, maka kita tidak usah bergelut, tidak usah mengatakan ini pendapat saya, tidak perlu. Ya, kita cukupkan dengan untuk menafsirkan dengan hadis yang lainnya. Ini metode yang pertama. Ya, bahkan ketika seseorang melihat hilal, ya, disunahkan untuk mengucapkan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, jadi nanti kalau seandainya sudah mulai masuk awal bulan Ramadan, kemudian salah seorang di antara kalian, di antara kita langsung melihat hilal, maka ini bisa dipraktekkan untuk dibaca atau diamalkan. Baik, kemudian yang kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, kalau seandainya metode yang pertama tidak bisa ditempuh, maka pindah pada metode yang kedua, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah dengan melihat hilal. Fa'aftiru atau wa'aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah dengan melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilul 'iddata sya'bana 30. Jika kalian terhalang, maka lengkapilah bilang Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, maka inilah dua metode ketika seseorang ingin menentukan, atau sebuah lembaga atau sebuah pemerintahan untuk menentukan awal bulan Ramadan. Kemudian pada poin catatan yang di bawahnya, mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan dengan melihatnya, bukan dengan perhitungan atau falak. Maka menetapkan keluarnya hilal dengan hisab ini tidak dibenarkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, jika urusan ini bergantung kepada hisab mereka, maka yang mengetahui masuknya bulan Ramadan hanyalah sebagian kecil orang. Padahal syariat dasarnya adalah mudah diketahui oleh masyarakat umum. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang menganggap bahwa dulu kan belum ada metode hisab, gitu ya. Dulu belum ada metode hisab. Ya, di zaman sahabat misalnya. Maka ketahuilah bahwa orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat sudah dikenal adanya ilmu tasyir. Ya. Ilmu tasyir adalah ilmu perhitungan, ilmu perbintangan, yang mana para sahabat ketika itu yang menghitung bulan Qamariyah maupun Syamsiyah. Ya, dan tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahwa apabila kalian terhalang dari melihat hilal, maka merujuklah kepada metode hisab. Maka ini tidak diriwayatkan dari sahabat yang seperti itu. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa dulu belum canggih seperti zaman kita sekarang ini, ketahuilah bahwa di zaman sahabat juga sudah dikenal namanya ilmu at-tasyir, ilmu perbintangan atau ilmu perhitungan bulan Qamariyah maupun Syamsiyah. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa menukil, ya, kurang lebih ada 3 orang dari kalangan orang terdahulu yang dikatakan menggunakan metode hisab. Ya. Atau dengan kata lain, bahwa orang-orang yang menggunakan metode hisab, maka dia merujuk pada 3 orang ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama hadis yang bernama Ibnu Abdil Bar, yang wafat pada tahun 463, kurang lebih ada 3 orang yang dianggap mereka itu menggunakan metode hisab.
Yang pertama adalah Mutarrif ibni Abdullah ibni Sikhir. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Syuraij. Ibnu Syuraij ini adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Qutaibah. Adapun Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa adapun Mutarrif ibni Abdullah ibni Sikhir, maka riwayat yang dinukil dari beliau ini tidak sah, karena beliau tidak mengatakan yang demikian. Adapun Ibnu Syuraij, yaitu salah satu ulama dari mazhab Syafi'iyah, maka Imam Syafi'i pun tidak seperti itu. Imam Syafi'i dan pengikutnya ketika menentukan penentuan awal bulan Ramadan, mereka menggunakan metode ru'yatul hilal. Adapun Ibnu Qutaibah, maka Ibnu Qutaibah tidak bisa dijadikan rujukan dalam permasalahan ini atau dalam fikih. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa ijma'us salafis salih hujjatun alaihim. Dan ijma', kesepakatan para salafus salih, generasi terbaik dari kalangan umat ini, 3 generasi terbaik dari kalangan umat ini, maka meruntuhkan hujjah atau meruntuhkan pendapat-pendapat mereka. Ya, maka kita kenal bahwa ya, dalam menentukan bulan Ramadan, maka ini terjebaki menjadi 2 metode yang disebutkan oleh penulis. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadan dapat diterima dengan persaksian seorang yang adil dan percaya. Ya. Jadi seorang saja cukup ketika ada yang melihat hilal pada bulan Ramadan, dengan syarat orang tersebut adil, dengan syarat orang tersebut terpercaya. Ya, yaitu dalilnya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tara an-nasu al-hilal." Ya, kata beliau, sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Kemudian aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat hilal. Fa shamahu wa amara an-nasu bi siyamihi, rawahu Abu Dawud, hadisun sahih. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa karena sekelompok orang tadi mengabarkan kepada beliau sudah melihat hilal. Nabi berpuasa kemudian menyuruh manusia untuk berpuasa karenanya. Ya. Jadi dalam hal ini penentuan awal bulan Ramadan, maka ini cukup persaksian satu orang yang terpercaya dan adil. Dan tidak diwajibkan setiap muslim harus melihatnya masing-masing, tidak. Ya. Misalnya ada sebuah lembaga yang dia mungkin sudah diwakili, terpercaya, ya, pengalaman dalam masalah ini. Ketika ini nanti misalnya sudah disaksikan hilalnya, maka ini pun sudah menjadi legalitas untuk dimulainya awal bulan Ramadan. Ini kalau seandainya dimulainya bulan Ramadan, ya, seorang baik yang laki-laki maupun perempuan, ketika dia adalah orang yang adil dan berpercaya, maka ini menjadi penentu awal bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, adapun melihat hilal untuk menetapkan bulan Syawal, maka penetapan tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan persaksian 2 orang. Ya, untuk mengawali hari Id, awal bulan Syawal, maka ini disyaratkan adanya 2 saksi, ya, yang adil. Adapun awal bulan Ramadan, maka cukup 1 saksi saja. Kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang melihat hilal seorang diri dan hasilnya tidak diterima oleh penguasa, maka ia tidak boleh berpuasa hingga manusia yang lainnya berpuasa. Ya, maka ini para ulama menyebutkan bahwa dalam hal ini, ya, dulu ada orang yang dia melihat hilal. Kemudian setelah itu dibawalah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ketika itu manusia belum banyak yang melihatnya. Ini hanya 1 orang saja yang melihat. Dan kita sebutkan bahwa 1 orang saja kalau seandainya dia adil dan terpercaya, maka ini sudah menjadi, ya, legalitas untuk memulai awal bulan Ramadan. Ya, tetapi ada kasusnya seperti itu. Bahkan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ada seseorang yang melaporkan bahwa dia telah melihat hilal. Maka para ulama, ya, membuat sebuah bab yang berjudul ru'yatu man la tuqbal syahadatuhu. Ya. Melihatnya seseorang hilal
yang persaksiannya itu tidak diterima oleh pemerintah. Maka ketika persaksiannya ini dibawa kepada pemerintah, kemudian pemerintah, ente ini siapa? Ya, engkau ahlul ilmi, engkau mewakili sebuah lembaga misalnya, atau mungkin engkau mempunyai kedudukan, ya artinya pada intinya pemerintah menolak. Ya, maka pada hal seperti ini, ya dia pun tidak boleh atau tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang seperti ini. Ya, meskipun dia melihat hilal. Ini sebagaimana fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Adapun imam 4 madhab ya mengatakan bahwa kalau seandainya ada orang yang jelas-jelas dia melihat hilal, ya yang jelas-jelas dia melihat hilal, kemudian setelah dibawa kepada pemerintah tidak ditanggapi atau tidak diperhitungkan, ya. Adapun imam 4 madhab berpendapat bahwa dia berpuasa sendiri. Ya, berpuasa sendiri. Kalau seandainya memang dia jelas-jelas melihat hilal. Terus bagaimana nanti kalau seandainya masuk bulan Syawal, apakah dia berbuka duluan atau buka sendiri atau masih menunggu manusia untuk berbuka bareng-bareng? Ya, wallahu taala alam. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sebagai bentuk kehati-hatian maka dia pun harus ya berbuka bersama orang banyak. Ya, maka ini yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhun. Ya, waktu puasa adalah hari di mana kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan berbuka di mana kalian berbuka pada waktu Idul Fitri. Kemudian wal adha yauma tudahhun, dan hari Idul Adha itu adalah hari di mana kalian menyembelih hewan sembelihan kalian. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi pada catatan yang selanjutnya. Ya. Baik, ya, mungkin kita jeda terlebih dahulu. Kita salat Isya terlebih dahulu, ya. Bagi para akhwat, bagi para ummahat, ya, kalau seandainya ada yang ditanyakan maka silahkan ditulis di kertasnya masing-masing. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.